Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 eh, ingin mempresentasikan sebuah dataset studi kasus KOR UTBK Sosum 2020 yang kami unduh dari Kaggle. Di sini kami melakukan proses data, terus pengolahan data, dan penyajian data dari sampel dataset tersebut. Baik, di sini kami melakukan reduksi data, reduksi dan cleaning data. Nah, untuk yang reduksi, yang pertama itu kita menjadikan dari 36.000 data mentahan tadi, kita jadikan 3.000 baris pada dataset dengan 4 kolom independen, yaitu tadi eh, ekonomi, geografi, terus ada sejarah sama sosiologi, itu yang independen. Terus yang total itu adalah kolom dependen. Jadi totalnya di sini ada 5 kolom, 4 kolom independen sama 1 kolom dependen. Gitu. Terus yang kita pakai untuk independen sama dependen ini, kita warnai pakai warna hijau. Terus selanjutnya kita melakukan cleaning terhadap data yang kosong, ditandai dengan warna kuning. Tapi kita di sini tidak menemukannya. Selanjutnya adalah kita mencari outlier atau pecilan. Kita harus menentukan dulu batas atas dan juga batas bawah dengan cari kuartil pertama, kuartil 3, dan juga interquartile range atau EQR terlebih dahulu. Rumusnya itu memakai kuartil EXC D2 D3001. Itu maksudnya kolom misal ini yang pertama D2 itu kan kolom ekonomi toh, tabel ekonomi. Nah, sampai D3000 itu berarti semua kolom gitu, dari atas sampai bawah. Itu cuma tabel ekonomi doang. Nah, yang untuk yang satu ini itu adalah kuartilnya, kuartil 1. Nah, terus lanjut kita pakai kuartil 3 itu sama, cuma diganti akhirannya doang, pakai angka nomor 3 gitu. IQR itu diperoleh dari P4 min 04. Nah, itu apa sih? P4 itu ya ini kuartil 3 sama 04 ini kuartil 1. IQR ini untuk apa sih? IQR itu untuk menentukan batas bawah sama batas atas. Warna merah. Nah, kita bukan satu nih. Tadi kan yang merah tadi berapa? 809,5. Nah, tadi itu 836. Itu kan di atasnya kecilan ya, di atasnya batas atas tadi ya. Jadi kita menyebutkan bahwa yang 836 tadi itu kecilan. Ini adalah hasil dari setelah data saya tadi direduksi dan di cleaning. Jadi sekarang kita memasuki sheet pengolahan data. Nah, kita sudah memasuki soal B, yaitu ada soal pertama yaitu hitung nilai MEA, median, modus, varian, dan standar deviasi masing-masing 4 kolom variabel independen dengan menerapkan rumus matematika dan menggunakan Excel. Jadi kita di sini membandingkan cara manual sama memakai rumus Excel. Jadi untuk yang mengetahui MEA dari tabel ekonomi ini, kita harus mengetahui jumlah terlebih dahulu, jumlah sama banyaknya data. Nah, kalau yang jumlah ini kita mengetahuinya dari data dari kolom tabel ekonomi dari atas sampai bawah itu kita jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 158,613. Terus untuk yang N itu adalah banyaknya data dari satu kolom tersebut tadi, yang tabel ekonomi. Terus yang MEAN itu rumusnya G6 per H6. Itu adalah eh, jumlah dibagi N. Jadi 158,3613 dibagi 2923. Hasilnya 541,776. Nah, untuk yang kayak rumus Excel, hasilnya, rumus Excel itu gimana? Average A2, A2,924. Nah, itu hasilnya sama kan dari manual sama rumus Excel. Sekarang kita memasuki median tabel ekonomi. Nah, kita memakai median rumus ganjil. Jadi median itu ada dua, median genap sama median ganjil untuk yang rumusnya. Jadi kita dapatnya data yang ganjil. Jadi kita pakai rumus median ganjil. Nah, untuk median rumus ganjil itu rumusnya adalah ini indeks A2, A294, 24 sama 1461 plus 1. Atau jika pakai rumus matematika itu pakai X M plus 1 per 2. Untuk yang rumus Excel itu adalah kita memakai median A2, A2924. Sekarang kita memasuki modus tabel ekonomi. Nah, rumusnya adalah indeks A2, A2924, match, max, conif, A2, A2924. Nah, itulah. Nah, untuk yang bagian conif, A2, A2924, ini adalah rumus array, berarti hasilnya bukan satu angka, tapi banyak angka nih. Misalkan menghitung beberapa kali setiap nilai A2, A294 muncul dalam seluruh rentang A2, A2, A2924. Nah, terus untuk yang bagian max conif ini, itu adalah dari daftar jumlah kemunculan tadi. Kita ambil yang paling besar. Jadi kayak kita mencari frekuensi kemunculan terbanyak begitu. Untuk yang max conif ini, itu fungsinya untuk mencari posisi pertama kali ditemukannya nilai dengan jumlah kemunculan paling tinggi. Terus yang bagian terakhir itu adalah indeks. Nah, fungsi indeks itu tadi untuk mengambil nilai di posisi yang ditemukan oleh match. Jadi ringkasannya seperti ini, kayak conif itu untuk itu beberapa kali tiap nilai muncul. Untuk yang max itu ambil jumlah kemunculan paling besar. Untuk yang match, max, conif itu temukan posisi nilai dengan kemunculan terbanyak. Untuk yang indeks itu ambil nilai teks atau angka tersebut. Itu. Untuk yang rumus Excel-nya yang modus ini kita memakai eh, mode SNGL A2 A2924. Nah, selanjutnya kita masuk ke varian tabel ekonomi. Untuk yang varian tabel ekonomi adalah rumus manualnya. Oh ya, sebelum itu untuk yang rumus manual varian itu ada dua, varian sampel sama varian populasi. Tadi kita pakai yang varian sampel karena mudah. Nah, kita pakai rumus manual yaitu sum produk A2 A2924 min J6 pangkat 2 per H6 min 1. Nah, untuk yang rumus Excel-nya itu adalah var, var, var single A2 A2924. Nah, rumus manual sama rumus sampelnya sama kan. Untuk yang defisiasi tabel ekonomi itu adalah akar dari A11. A11 itu yaitu ya ini rumus varian tadi. Nah, hasilnya terdapat dari akar varian tersebut. Untuk yang rumus Excel-nya itu pakai STDEF single A2 A2924. Nah, untuk rumus-rumus ini semua itu sama dari tabel ekonomi, geografi, sejarah sama sosiologi.
Baik, setelah kita di bagian pengolahan data, jadi kita sudah diolah ya datanya. Nah, sekarang kita masuk ke normalisasi data. Nah, sebelum dinormalisasi ini kan nilainya pasti ada yang 600, ada yang 3.200, jadi kayak bervariasi gitu kan. Nah, untuk itu kita perlu dinormalisasikan terlebih dahulu. Itu agar mempermudah kita untuk menyamakan datanya, bukan menyamakan. Jadi kayak datanya tuh range-nya tuh nggak terlalu jauh gitu. Nah, untuk normalisasi sendiri itu kita pakai rumus di normalisasi, kita pakai rumus. Nah, rumusnya itu kita pakai nilai dikurangi nilai minimal dari range ekonomi. Ya, ini kita pakai contoh ekonomi ya. Jadi nilai dikurangi minimal dari semua nilai di ekonomi dibagi atau per nilai maksimal dari kolom ekonomi dikurangi nilai minimal dari kolom ekonomi. Jadi itu rumusnya. Nah, begitu, temulah satu. Karena kenapa kok bisa satu dan nol? Jadi di sini kita pakai kayak bilangan biner. Jadi cuma ada 0 dan 1. Nah, untuk itu hasilnya itu pasti 0 dan 1. Nggak mungkin lebih ataupun kurang di bawah 0. Nah, untuk yang lainnya mengikuti, jadi juga rumusnya sama, itu pakai nilai dikurangi nilai minimal dibagi nilai maksimal dikurangi nilai minimalnya lagi. Nah, lalu di sebelahnya apa? Sebenarnya sama. Jadi karena kami itu, jadi sebenarnya normalisasi 0 dan 1 dan juga normalisasi 0,00 sampai dengan 1,00 atau 1 itu sama. Nah, kita jadi kelihatan lebih jelasnya. Nah, untuk rumusnya sendiri sama. Kita pakai nilai minimal. Jadi nilai yang kita pilih, misal di A3 itu nilai ekonomi paling atas itu dikurangi semua deretnya, semua deret ekonomi itu, terus dibagi nilai maksimal dari semua deret ekonomi dikurangi nilai minimal dari deret ekonomi. Gitu. Untuk yang lainnya juga mengikuti. Lalu selanjutnya karena kita udah menormalisasi data, kita lanjut ke distribusi frekuensi dan distribusi frekuensi relatif. Ini tuh di sini tuh kita menghitung nilai-nilainya. Jadi untuk yang pertama-tama kita harus urutin dulu datanya. Jadi ekonomi, geografi, sejarah, sosial gitu diurutin dulu. Jadi mulai 0 sampai dengan 1. Nah, di tabel ekonomi untuk bagian distribusinya nilai karena kita cuma ada 2 kategori. Jadi nilainya itu cuma ada 0 dan 1. Nah, jadi cuma ada 0 dan 1, jadi cuma ada 2 kategori. Itulah yang saya bilang tadi. Kalau dibuat grafik pasti hasilnya cuma ada 2 kategori. Nah, untuk frekuensi sendiri cara menghitungnya itu nanti kita pakai count if. Nah, jadi menghitung jumlah 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 datanya itu dilihat. Terus habis itu kita kasih titik koma 0. Itu maksudnya apa? Jadi kita cari di antara A3 sampai A2925 yang 0 itu ada berapa data gitu. Nah, kalau kita pakai rumus ini, akhirnya ketemulah ada nah, ketemulah datanya yang kita pilih gitu. Jadi kita pakai count if ya. Nah, terus habis itu ketemulah 1502 data 0 dalam kolom ekonomi. Lalu nilai satunya, untuk nilai satu juga sama. Itu kita pakai count if juga, hanya saja titik koma 1. Nah, itu maksudnya di antara range A3 sampai dengan A2925 itu yang ada angka 1 itu ada berapa gitu. Nah, untuk frekuensi relatif itu persentasenya. Jadi hapus enter. Untuk persentasenya itu sebenarnya itu persentase dari frekuensinya ya. Nah, cara menghitungnya itu kan ada 51%. Nah, cara menghitungnya itu dari frekuensi kita di yang baris 0 juga ya. Jadi 1502 dibagi jumlah dari frekuensinya, jumlah semua frekuensi. Jadi kan kita cuma ada 2 nih. Jadi ya tinggal langsung aja tinggal 1502 dibagi sumnya itu penjumlahan dari 1502 ditambah 1421. Nah, hasilnya itu nanti 51%. Lalu untuk yang 49% juga sama, tinggal 1421 dibagi penjumlahan dari 1502 tambah 1421 gitu. Lalu untuk grafiknya sendiri itu yang lain mengikuti ya. Jadi untuk grafiknya sendiri itu karena kita cuma ada 2 kategori. Jadi kita memakai grafik kolom. Kalau cuma ada 2 kategori otomatis bagian X itu hanya ada 0 dan 1 dan bagian Y itu bisa sampai 1500. Karena di frekuensi ini kan ada distribusi frekuensi tabel ekonomi. Nah, di situ kan sampai 1502. Karena itu di bagian frekuensi itu bisa sampai 1500. Lalu untuk frekuensi relatifnya itu kita pakai koma 0,6. Itu nanti maksudnya itu kan ada 0,0 sampai dengan karena ini kita di yang nilai 0 itu ada 51%, berarti ada di pertengahan antara 0,4 dan 0,6. Gitu. Itu yang lainnya juga. Sekarang kita geser ke normalisasi 0,00 sampai dengan 1,00 atau 1. Nah, kayak yang tadi saya bilang sebenarnya bedanya tuh enggak ada. Ya, hanya saja yang satunya itu cuma 0 dan 1, tapi yang ini kita pakai 0,00 sampai dengan 1. Nah, pembedanya itu nanti ada di bentuk grafiknya. Jadi karena grafiknya yang sebelumnya itu cuma ada 0 dan 1, jadi grafiknya cuma ada 2 kategori. Tapi karena ini ada banyak kelas, jadinya itu atau banyak nilai, jadinya itu nanti ada banyak gitu X-nya. Jadi tampilannya lebih cantik gitu. Nah, mungkin untuk rumusnya, nah untuk normalisasi sendiri ya sama kayak yang sebelumnya. Terus untuk jumlah kelas dan juga interval ini fungsinya untuk apa? Nah, ini fungsinya untuk yang jumlah kelas itu untuk kita menghitung ada idealnya data kita ini dibagi menjadi berapa kelas. Nah, untuk rumusnya sendiri kita ada round up, memakai round up yang itu fungsi itu rumus Sturges apa ya? Sturges apa? Itu yang dipakai untuk menghitung jumlah kelas atau K gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu kelas ideal kita itu ada di berapa kelas. Nah, untuk interval sendiri itu range-nya. Jadi kan bisa kita ada 2923 data. Nah, itu range-nya agar bisa dibagi menjadi 13 kelas itu ada berapa? Hanya saja ini kan sudah dinormalisasi. Jadi nilainya itu cuma antara 0 sampai dengan 1. Nah, pembagiannya sendiri itu kita memakai rumus interval. Nah, rumusnya itu nanti ada min itu. Nah, min itu nilai minimumnya dari kolom kita contoh kolom ekonomi ya. Nah, minimalnya itu dari kolom ekonomi itu segini. Nah, untuk maksimalnya itu nilai maksimalnya itu ya nilai maksimal dari kolom ekonomi tersebut. Lalu ada call yaitu menghitung jumlah data gitu ya seperti biasa. Lalu sama ada round up itu untuk pembulatan ke atas. Jadi jumlah kelas selalu bilangan bulat gitu. Jadi kelas itu nggak mungkin 0 ke bawah, tapi malah ke atas gitu. Lalu hasilnya itu 0,08, maksudnya itu range-nya itu sebesar 0,08. Misal ini di batas bawahnya ada 0,00, batas atasnya itu maksimal 0,08. Di sini batas atasnya 0,077. Nah, dari ini pun batas bawah dan batas atas juga ada rumusnya. Di batas bawah sendiri rumusnya itu ada
Ini nilai minimal dari ini karena pakai tabel ekonomi ya. Ada nilai minimal dari tabel ekonomi ditambah row AA3 kurangi row AA3 ini. Maksudnya apa? Nah, maksudnya row AA3 itu tempat kita sekarang atau baris kita sekarang itu ada di mana? Nah, main row AA3 itu digunakan agar nilai pertama itu hasilnya bisa nol. Jadi karena itu ada dolarnya, dolar ini maksudnya agar nilainya itu nggak berubah. Jadi untuk selanjutnya pun kalaupun kita drag ke bawah karena AA3 itu nol, jadi yang lainnya drag ke bawah pun nggak berpengaruh ke nilai nilai selanjutnya gitu. Nah, lalu ada dikali max nilai maksimalnya, lalu dikurangi minimal, dibagi round up-nya kayak ya yang tadi ya. Nah, setelah itu bakal ketemu batas bawahnya yaitu nol, enter. Nah, yaitu nol. Nah, untuk batas atasnya sendiri juga ada rumusnya. Sebenarnya rumusnya untuk batas atas sendiri hampir sama. Hanya saja di bagian row itu nanti ditambahin satu. Itu maksudnya jadi nanti up gitu ke atas. Nah, untuk selanjutnya itu nanti tinggal drag ke bawah. Ini jadi batas bawah 0,00 dan juga batas atasnya yaitu satu. Nah, ini sesuai dengan range kita yaitu 0 sampai dengan satu. Jadi nggak ada yang melebihin satu. Nah, untuk frekuensi sendiri hitungnya itu sama. Sama seperti sebelumnya ya yang ada di tabel sebelumnya itu tinggal menggunakan rumus count if. Nah, maksudnya kita menghitung apabila jumlah data dari kolom S yaitu kolom ekonomi itu lebih besar sama dengan AA3 itu maksudnya batas bawahnya, dan jumlah seluruh data di kolom ekonomi lebih kecil dari batas atasnya di baris satu ya, di nilai satu ya. Nilai satu ini itu nanti ada berapa jumlahnya? Nah, ini ada 18. Lalu ke bawah sama, tinggal di drag ke bawah kecuali rumus terakhir. Nah, rumus terakhir itu agak sedikit berbeda. Itu bagian akhir, rumus bagian akhir itu ada sama dengannya, jadi lebih kecil sama dengan gitu. Ini lebih kecil sama dengan. Nah, ini agar apa? Ini agar datanya itu yang memiliki data satu itu juga ikut dihitung gitu. Nah, ini jumlahnya total frekuensinya pas ya, 2928, 2923. Lalu untuk frekuensi relatif sendiri juga ada rumusnya. Rumusnya itu nanti tinggal ini frekuensi kita yang udah kita hitung itu dibagi kayak yang tadi ya, dibagi seluruh jumlah frekuensi. Jadi rumus dari frekuensi relatif itu frekuensi kita saat ini, frekuensi tempat kita ini atau baris di mana kita ini itu nanti dibagi seluruh frekuensi. Nah, nanti hasilnya apabila hasilnya sudah pas 100% dan juga jumlah frekuensinya pas dengan jumlah data, ya itu berarti penghitungannya sudah benar. Nah, untuk bagian tabel lainnya juga sama. Lalu untuk grafiknya itu seperti yang tadi saya bilang ya, karena ada banyak banyak apa namanya X-nya ada banyak, jadi tampilannya tuh gak cuma 2 kategori, tapi ada 13 kategori. Nah, untuk ini untuk diagram frekuensi itu kita ambil dari nilai dan frekuensi. Nilai terus untuk diagram relatifnya itu pakai persentasenya ini. Nah, untuk bagian ini yang dari 0,00 sampai dengan 1,00 itu nanti dari oh, sudah ya, sebelum untuk DFK lebih dari atau distribusi frekuensi kumulatif lebih dari itu hitungnya ini saya pakai rumus ini. Untuk yang awal sendiri itu kita kasih totalnya, total datanya. Jadi ini total datanya kan ada di sini ya. Oke, tinggal sini. Nah, untuk yang kedua baru kita pakai rumus rumus dari ini DFK lebih dari. Itu ada di ini data sebelumnya atau atasnya, nilai atasnya. Jadi ada di nilai 2 ya. Nah, nilai atasnya otomatis nilai 1 ini nanti dikurangi dengan frekuensinya. Jadi ini alurnya tuh ini nilai 1 di DFK lebih dari dikurangi frekuensinya itu sama dengan ini. Nah, terus yang kedua juga sama. Ini dikurangi ini. Nah, 2905 dikurangi 57 itu hasilnya 2848. Lalu ke bawah lagi 2848 dikurangi 142 hasilnya 2706. Lalu 2706 dikurangi 204 itu hasilnya 2502. Nah, terus terusnya begitu. Jadi seperti itu, lalu hasilnya itu pasti lebih besar lebih kecil dari bawah ke atas. Ini kan dari bawah 26, atasnya 2923. Nih, terus untuk yang kurang dari itu dari atas ke bawah, otomatis dari atas itu pasti yang kecil. Nah, ini yang nilai kecilnya nanti 18, lalu untuk selanjutnya perhitungannya ada beberapa perbedaan. Enggak sih, enggak terlalu banyak perbedaannya saja. Nanti ini ditambah, bukan dikurang. Kalau ini kan dikurang ya. Ini kan dikurang. Nah, 295 dikurangi 57. Nah, kalau ini ditambah nanti. Jadi di sini ini 18 ini kan 18 ini masuk ke sini. Nah, lalu kita ke sheet selanjutnya. Sheet selanjutnya itu dari 18 dari nilai 1 DFK lebih kurang dari ini ada 18 ditambahin 57. Hasilnya itu ini. Nah, jadi ini tuh hasilnya dari 18 tambahin 57. Nah, selanjutnya juga begitu. Hasil dari 75 ditambahin 142. Nah, selanjutnya juga dari 217 ditambahin 204 hasilnya ini. Terus 2421 ditambahin 370 hasilnya ini. Dan seterusnya. Nah, ini karena kurang dari otomatis dari atas ke bawah jadi lebih kecil ke besar. Nah, untuk DFR-nya atau distribusi frekuensi relatif lebih darinya, itu kita hitungnya itu sama kayak yang tadi sih rumusnya. Itu tinggal ini rumus karena ini DFR lebih dari, kita pakai DFK lebih dari per total datanya, total data di kolom ekonomi itu. Nah, kan 2923 jadi. Nih, terus habis itu ke bawah juga tinggal tinggal hasil 2905 dibagi 2923. Lalu untuk yang kanan juga begitu, tinggal menyesuaikan dengan DFK-nya. Nah, untuk yang lainnya mengikuti. Lalu untuk grafiknya sendiri itu seperti ini nanti. Untuk yang frekuensi itu untuk yang merah itu lebih dari, frekuensi lebih dari. Nah, untuk frekuensi lebih dari itu kan dari atas ke bawah. Jadi, maaf, untuk frekuensi lebih dari itu kan dari ini, dari bawah ke atas ya. Nih, jadi ini merahnya itu dari bawah naik ke atas. Lalu untuk DFK, DFK-nya kurang dari itu kan dari atas ke bawah. DFK kurang dari itu dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Seperti itu, teman-teman. Lalu untuk distribusi frekuensi relatifnya itu nanti kita pakainya itu desimalnya nih. Ini nggak pakai persenannya, penulisan di grafiknya. Itu biru ini ininya frekuensi. Ini nanti ya, sama. Ini itu yang ke bawah sama ya. Ini sudah. Mungkin sekian penjelasan dari kami kelompok 2 dengan
data skor UTBK Sosum 2020. Jadi seperti itu penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Maaf apabila ada salah kata. Dan juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.